Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Itawari Story. Kita akan melanjutkan cerita tentang cinta beda agama part 3. Tapi sebelumnya dukung kami dengan cara subscribe dulu ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita mulai. 1, 2, 3. Kevin hendak berdiri mengambil buku yang lain dan matanya tertuju pada kedua mata Hasna yang berjarak 2 meja dari tempat dia duduk. Hasna yang kepergok menatap Kevin segera menundukkan pandangan pada buku yang ia baca. Kevin berdiri sembari membawa buku dan tasnya dan lalu mendekati Hasna. Lantas Kevin duduk di kursi tepat di depan Hasna. Bunyi ketukan perlahan meja oleh jari Kevin. Hasna perlahan menatap Kevin. Apa kita punya urusan yang perlu diselesaikan? Tanya Kevin serius. Apa? Tanya Hasna bingung. Kamu seberi terus menatapku. Aku khawatir ada yang belum selesai antara kita. Ucap Kevin tegas sembari menatap tajam Hasna. Jantung Hasna berdegup makin kencang. Darahnya serasa berhenti mengalir dan sekujur tubuhnya terasa dingin seperti es. Enggak kok, ucap Hasna tersenyum kaku sembari menundukkan pandangan. Oh, oke. Ucap Kevin sembari membuka buku dan lalu ia membaca. Hasna diam-diam mencuri pandang lagi. Kevin lagi-lagi memergoki itu. Kevin menutup bukunya dan menatap tajam Hasna. Hasna malu dan mukanya memerah. Yang lalu dia menunduk lagi. Ini bukan kali pertama ada wanita yang sepertimu, ucap Kevin tegas. Apa? Ucap Hasna terkejut sembari menatap Kevin. Tapi ini kali pertama wanita berhijab panjang mengawasiku. Aku khawatir ada urusan antara kita yang belum selesai, ucap Kevin. Ah, tidak kok, ucap Hasna. Oh, oke. Ucap Kevin. Kevin tidak sampai berpikir jika Hasna menyukainya, karena menurutnya wanita berhijab panjang tak akan menyukainya, apalagi mencintainya. Secara dia tidak satu iman. Kevin mengemasi barangnya dan menumpuk buku perpustakaan, yang artinya Kevin bersiap-siap akan pergi meninggalkan perpustakaan. Kamu dan Bianca pacaran? Tanya Hasna pelan. Kevin terkejut dengan pertanyaan Hasna. Yang lalu dia tersenyum karena tak habis pikir. Kenapa ada wanita muslimah berjilbab panjang kepo dengan urusan pribadinya? Tidak, aku tidak pernah pacaran, jawab Kevin tersenyum. Yang lalu Kevin berdiri dan pergi meninggalkan Hasna. Hasna terkejut dengan ucapan Kevin sekaligus senang. Perlahan Hasna menatap Kevin yang mulai menjauh. Kedua mata Hasna tidak lepas dari sosok Kevin dan bibirnya tidak lepas dari senyuman. Kevin menoleh ke belakang ke arah Hasna. Ini menyebabkan Hasna tertangkap basah mencuri pandang. Hasna bergegas menundukkan pandangannya. Kevin tersenyum dengan tingkah Hasna. Sebelumnya bila ada wanita yang suka melihatnya atau tertarik padanya, maka mereka akan tersenyum pada Kevin tanpa malu-malu, atau malah mengajak Kevin kenalan dan mengobrol. Sampai detik ini, Kevin belum tahu nama Hasna. Karena saat baksos pun, Kevin tak pernah begitu menghiraukan Hasna. Hanya saja akhir-akhir ini ia terganggu karena Hasna mencuri pandang pada dirinya. Banyak yang suka Kevin. Jadi seorang Hasna tak cukup membuat Kevin suka atau justru jatuh cinta padanya. Iya, karena Kevin ingin fokus kuliah juga. Ia juga ingin membaktikan dirinya pada Tuhan menjadi pastor selepas lulus kuliah. Kevin merupakan pribadi yang taat beribadah dan dermawan. Dia sangat suka kegiatan yang berbau alam dan kegiatan sosial. Sejak saat itu, Hasna sering ke perpustakaan usai kuliah. Hasna berharap bisa bertemu Kevin. Aku tak berharap dia berjodoh denganku. Hanya saja
Aku ingin tahu dia sedang apa. Tanya hati kecilnya yang selalu mengganggu dia di pagi, siang, dan malam harinya. Tapi 2 minggu ini dia tak bertemu dengan Kevin. Hasna merasa putus asa. Memang gila, apaan sih aku ini? Gerutu Hasna menyesali perbuatannya yang sia-sia. Saat dia sedang asik membaca buku, Suka buku mesin juga? tanya seorang lelaki. Hasna melihat sosok yang mengajaknya bicara. Ternyata itu Kevin. Sontak Hasna terkejut. Orang yang ia nanti-nantikan ada di depan matanya. Cukup membuat jantung Hasna berdegup lebih kencang. Enggak, maksudku iya, jawab Hasna gugup. Aku Kevin. Ucap Kevin memperkenalkan diri sembari tersenyum. Hasna, ucap Hasna memperkenalkan diri juga. Kamu jurusan apa? Tanya Kevin. Despro, jawab Hasna. Angkatan berapa? Tanya Kevin. 1 angkatan denganmu, jawab Hasna. Oh, semester 6 juga ya? Tanya Kevin tersenyum. Iya. Kamu ambil apa untuk skripsi? Tanya Hasna. Aku mengambil tentang mesin mobil yang serba bisa. Jawab Kevin. Oh, bagaimana jika saya mendesain interior dan eksteriornya? Saya juga akan mengangkat itu sebagai bahan skripsi saya, ucap Hasna tersenyum lebar. Oke, setuju. Ide bagus. Ucap Kevin tersenyum lebar. Deal, saut Hasna senang. Lalu Kevin menjelaskan akan ide tersebut. Iya, ide tentang mobil pintar tadi. Hasna pun memaparkan idenya tentang interior dan eksterior mobil itu. Cewek ini pintar dan cantik. Gerutu Kevin dalam hati sembari tersenyum perhatikan penjelasan Hasna. Kevin menatap tajam Hasna. Kedua matanya hampir tak berkedip dan senyuman mengembang dari bibirnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Hasna pelan sembari menundukkan pandangannya. Bagus. Aku kagum dengan idemu. Ucap Kevin gugup sembari tersenyum kaku. Tapi Hasna merasa salah tingkah dengan cara Kevin menatapnya. Sebaiknya saya pulang dulu, ucap Hasna sambil bergegas mengemasi bukunya ke dalam tasnya. Dan lalu pergi tak berkata apapun setelah itu. Kevin menjadi bingung dengan sikap Hasna. Dia tak tahu mengapa Hasna tiba-tiba pamit pulang. Hampir setiap hari Kevin ke perpustakaan usai kuliah, tapi tak pernah bertemu Hasna lagi. Pun di kantin pusat, Kevin juga tidak bertemu dengan Hasna. Sayangnya Kevin tak mempunyai nomor HP Hasna, sehingga dia tak bisa menghubungi Hasna. Sore itu di bengkel jurusan. What's up bro? Tanya Yoga, sahabat sekaligus teman Kevin satu kos satu jurusan. Hah? Sahut Kevin. Aku perhatikan akhir-akhir ini kamu sering bengong. Ada yang kamu pikirkan bro? Tanya Yoga. Menurutmu kalau cewek tiba-tiba pergi saat pertama kali bertemu, itu kenapa? Tanya Kevin. Haha, cewek. Baru kali ini kamu tanya cewek. Siapa ini yang bikin seorang Kevin galau? Ucap Yoga tersenyum lebar. Jawab saja. Pinta Kevin malu. Lagi PMS kali bro, atau udah punya cowok? Ucap Yoga tersenyum. Apa cewek berjilbab panjang itu pacaran? Tanya Kevin penasaran. Hah? Apa? Siapa? Tanya Yoga tak yakin dengan apa yang Kevin tanyakan. Apa mungkin dia tersinggung jika aku memandangnya cukup lama? Tanya Kevin lagi. Wah, bukan lagi bro. Kamu harus minta maaf ke dia. Kamu gak bisa samakan dia dengan cewek pada umumnya. Bagi cewek berjilbab panjang, sikapmu itu gak sopan bro. Jawab Yoga serius. Masa sih? Ucap Kevin tak yakin dengan yang Yoga ucapkan. Yoga mengangguk-anggukkan kepalanya sembari tersenyum lebar dan menepuk pundak Kevin. Kevin dan Hasna sempat tak bertemu untuk 1,5 bulan karena persiapan ujian akhir semester sampai liburan semester. Sebenarnya selama 1,5 bulan itu, Hasna berusaha melupakan Kevin
dan berniat tak melanjutkan proyek mobil pintar itu. Hasna tak ingin perasaan dan imannya tergoda oleh Kevin lagi. Kini mereka sama-sama menginjak semester 7. Sore itu di perpustakaan, Hasna sedang mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Kevin juga ke perpustakaan bersama Yoga dan Bagus, teman satu jurusan. Kevin melihat Hasna. Dia malu mau mendekati Hasna untuk meminta maaf. Yoga yang mengetahui itu lalu berkata, Siapa yang kamu lihat, bro? Jangan bilang cewek berjilbab panjang itu yang punya masalah sama kamu. tanya Yoga sembari tersenyum kaku. Iya, dia. Jawab Kevin. Cantik. Pantas buat kamu galau. Ucap Yoga. Aku ada proyek sama dia, bukan yang aneh-aneh. Jawab Kevin tegas. Oh, oke. Kalau gitu segera minta maaf. Kesempatan gak ada 2 kali datangnya, bro. Ucap Yoga sembari menepuk pundak Kevin. Saat Hasna sendirian tengah sibuk mencari buku di lorong perpustakaan, Kevin mendekatinya. Hai, Sapa Kevin tersenyum kecil. Hasna terkejut Kevin tiba-tiba muncul di sampingnya. aku minta maaf jika waktu itu kamu tersinggung. Ucap Kevin. Iya. Jawab Hasna gugup sembari berpura-pura sibuk mencari buku. Bagaimana dengan proyek skripsi kita? Tanya Kevin tersenyum. Maaf, saya tak ingin melanjutkannya. Jawab Hasna sembari tetap sibuk mencari buku untuk mengalihkan rasa gugupnya. Kevin cukup terkejut dengan jawaban Hasna. Kevin terdiam sejenak. Kalau boleh tahu, proyek skripsi apa yang akan kamu kerjakan berikutnya? Tanya Kevin. Hasna pun terdiam untuk berpikir, karena memang belum ada proyek skripsi apapun. Apa aku aja yang kegeeran? Padahal sebetulnya Kevin tak suka aku. Waktu itu mungkin dia hanya mendengarkan penjelasanku saja tanpa ada maksud lain. Gerutu Hasna dalam hati. Tidak ada, jawab Hasna pelan. Oh, Saut Kevin yang lalu Kevin membalikkan badannya dan akan berjalan pergi meninggalkan Hasna. Kevin, panggil Hasna pelan. apa? Tanya Kevin membalikkan badan pada Hasna. Saya ingin melanjutkan proyek itu, jawab Hasna pelan. Raut muka Kevin tampak bingung dengan ucapan Hasna yang terkesan pelin-pelan. Lalu Kevin menganggukkan kepala sembari tersenyum. Mereka pun bertukar nomor HP. Mereka membuat janji untuk bertemu di perpustakaan besok. Saat malam hari di kos. Ya Allah, kenapa aku ini menyetujui proyek bersama dia lagi? Tapi aku memang tak ada ide untuk skripsiku. Dan aku ingin cepat lulus kuliah. Bismillah ajalah, ucap Hasna dalam hati yang lalu memejamkan mata untuk tidur, memilih untuk tak banyak berpikir. Keesokan harinya Hasna bertemu dengan Kevin di perpustakaan. Mereka berdiskusi panjang kali lebar tentang proyek skripsi mereka. Ada canda tawa terselip di sana. Kevin merasa nyambung mengobrol dengan Hasna. Begitu pula sebaliknya. Jam tangan Hasna menunjukkan pukul 5 sore tepat. Hasna pamit pada Kevin untuk pulang dan persiapan buka puasa, karena hari itu hari Kamis, sehingga Hasna menunaikan puasa sunnah. Oke, kita sampai di sini saja. Kapan kita bisa bertemu lagi? Tanya Kevin. Besok, insya Allah saya bisa, jawab Hasna sambil tersenyum. Sejak itu, Hasna sering ke perpustakaan usai kuliah untuk bertemu Kevin mendiskusikan proyek skripsi mereka. Setelah mereka bertemu lagi, mereka mengajukan proposal pada dosen pembimbing mereka. Dosen pembimbing mereka sangat suka dengan proyek mereka, karena proyeknya inovatif, bahkan bersedia mendanai proyek itu. Kesempatan ini membuat Hasna dan Kevin sering bertemu. Tidak hanya di perpustakaan, kadang di bengkel, di taman kampus, bahkan sampai beberapa tempat untuk mencari bahan pembuatan proyek mereka. Mereka sering pergi berdua. Rasa nyaman sudah tumbuh di antara mereka selama 2 bulan terakhir ini.
Kevin kagum dengan Hasna yang taat beribadah, karena Hasna selalu sholat tepat waktu dan menjalankan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis. Kevin sering menunggu Hasna di luar masjid atau musola. Tidak dipungkiri juga, Kevin suka dengan sifat Hasna yang lembut, baik dan ramah. Kevin juga betah menatap wajah ayu Hasna. Kevin merasa keteduhan melihat wajah itu. Jika dulu Kevin tak merasa getaran apapun jika dekat dengan Hasna, akhir-akhir ini berbeda. Jantungnya berdetak lebih kencang dan timbul rasa kesal jika Hasna didekati cowok lain. Pernah saat itu Aris, teman Hasna satu jurusan yang pernah makhitbah Hasna, meminjam buku catatan Hasna saat Hasna di perpustakaan bersama Kevin. Kevin menjadi kesal, moodnya berubah 180 derajat. Perasaan apa ini? Tidak mungkin kan aku cemburu? Tidak mungkin kan aku jatuh cinta padanya? Gila. Keluh Kevin. Bagaimana dengan Hasna? Perasaan Hasna masih sama. Dia masih suka dengan Kevin. Kevin yang cerdas, baik dan ramah membuat Hasna masih bertahan suka dengannya. Ditambah lagi perasaan nyaman jika bersamanya. Apa Hasna jatuh cinta dengan Kevin? Sama halnya dengan Kevin. Hasna tak mau mengakui jika itu cinta. Mereka tahu tak mungkin bersatu karena tak seiman. Proyek mereka sudah berjalan 60% selama 3 bulan ini. Rajin betul tiap hari ke perpus, ucap Farah ketus. Farah kesal karena sahabatnya itu dekat dengan cowok yang bukan mahramnya. Pasalnya hampir setiap hari Hasna menghabiskan waktu bersama Kevin usai kuliah. Bahkan di hari libur, Kevin sampai menjemput Hasna di kos untuk mencari bahan proyek skripsi mereka. Aku kerjain proyek skripsi kok sama Kevin, jawab Hasna lembut. Iya nih, jangan sampai kamu kegatelan ya. Malu sama jilbabmu, saut Ajeng sinis. Astagfirullah, enggak lah, aku cuman kerjain skripsi sama dia, ucap Hasna. Ya, cuma ngingetin aja. Jangan marah kalau nggak ngerasa, ucap Ajeng kesal yang lalu pergi keluar kelas meninggalkan Hasna dan Farah. Hati-hati, jaga imanmu, ucap Farah khawatir. Hasna menganggukkan kepalanya. Terima kasih sudah diingatkan, ucap Hasna sembari tersenyum. Memang akhir-akhir ini banyak yang tidak suka Hasna. Pandangan teman-teman kampus baik cewek maupun cowok sinis ke Hasna. Bahkan sampai ada yang bilang, cewek munak, sok suci, ujung-ujungnya doyan zina juga. Iya, itu yang Bianca ucapkan. Karena sangat kesal pada Hasna yang dekat dengan Kevin. Dia tak segan melontarkan kata-kata itu langsung di depan Hasna karena dia suka, bahkan sangat suka dengan Kevin. Seharusnya kamu buat proyeknya jangan dengan cowok. Begini kan akhirnya timbul fitnah, ucap Farah kesal saat di kos. Nah, bagaimana dengan kelanjutan hubungan Hasna dan Kevin ya? Mau tahu? Tunggu episode kelanjutannya ya. Jadi dukung channel kami dengan cara klik subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update terbaru dari Itawari Story. Like kalau kalian suka, silahkan komentar di kolom bawah, dan terima kasih semuanya.